Kadang-kadang kita bisa tawar hati. Kadang-kadang kita kepengen mundur, kita tidak mau lagi pelayanan karena rasa terlalu berat. Tapi panggilannya jangan tawar hati. Kenapa? Orang-orang Kristen yang merasa lagu kan yang penting enak di perasaan kita, Allah peduli. Dan banyak jemaat itu selalu menolak kesempatan untuk melayani. Alasannya sibuk, alasannya repot, dan seterusnya. Tetapi mesti sadar bahwa tidak ada selalu kesempatan untuk melayani. Itu atau lagu himne itu membawa kita semakin mengenal Allah lebih lagi gitu, bukan hanya bagaimana perasaan saya. Akord yang diberikan di dalam bagian ini adalah minor. Tidak gampang taat kepada Tuhan. Wah, dia akan semangat. Lalu ketika tiba-tiba panggilan Tuhan datang, dia merasa seperti satu interupsi yang mengganggu mimpi dia. Selamat bergabung di dalam podcast Truth and Love yang diselenggarakan oleh Geri Kebun Jeruk. Saya Fikari Seli bersama dengan narasumber kita, Pendeta Antonius Un, dan juga ada Ibu Melani yang akan memainkan musik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagu-lagu yang diciptakan sendiri oleh Pendeta Antonius Un. Lagu yang pertama kita akan menyanyikan dulu, lalu kita akan membahasnya. Lagu yang pertama adalah Pujian kepada Allah Tritunggal. Pendeta Anton mungkin boleh share sedikit lagu ini tentang apa dan apa yang bisa disampaikan. Lagu ini ditulis sudah sangat lama, mungkin lebih dari 10 tahun waktu saya melayani di GRI Malang. Dulu pernah dinyanyikan oleh paduan suara di GRI Malang di dalam versi yang lama, dalam versi kata-kata yang tidak serapi yang ada sekarang. Nah, lagu ini sebenarnya adalah merupakan refleksi daripada apa yang Allah Tritunggal berikan kepada kita. Ada berkat-berkat, ada cinta kasih yang dilakukan oleh Allah Tritunggal kepada kita. Dan tentu bahwa 3 baris ini tidak mewakili keseluruhan pekerjaan dari Allah Tritunggal. Misalnya di sini tidak dicantumkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tidak dicantumkan tentang pemeliharaan Allah Bapa, tidak dicantumkan tentang Roh Kudus melahirkan kembali kita. Tetapi ada 3 pekerjaan yang secara garis besar menggambarkan masing-masing pribadi dan juga merupakan berkat-berkat yang sangat penting bagi kita. Di dalam bait yang pertama itu adalah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Allah Bapa memilih kita. Seperti yang dicantumkan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua, Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Itu Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dan ini yang dicantumkan di dalam bait yang pertama. Allah Bapa mengasihi kita, Allah Anak mengasihi kita, Allah Roh Kudus juga mengasihi kita. Seringkali kita hanya berbicara tentang kasih Kristus. Kita lupa bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ketiga pribadi dari Allah Tritunggal mengasihi kita. Nah, dalam bait yang kedua kita lihat berbicara tentang kematian Kristus karena di situ adalah berbicara tentang penggantian, berbicara tentang substitusi. Kristus mati bagiku, pada salib yang penuh hinaan Dia menggantikanku. Itu sebabnya di sini lebih menekankan karena kematian yang bersifat substitusi, bersifat menggantikan, karena itu yang ditekankan di dalam bait yang kedua. Dalam bait yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menuntun dengan firman yang Dia berikan sendiri. Dan tujuannya apa Roh Kudus menuntun kita? Untuk menyucikan kita. Dan kalau kita melihat di sini, saya menuliskan lagu ini adalah suatu pujian pribadi. Jadi bukan pujian kami ya, tetapi ku. Karena ini mengikuti spirit daripada pengakuan iman. Dalam pengakuan iman rasuli kan kita mengaku secara pribadi. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam lagu ini adalah satu pujian pribadi.
Kenapa? Karena pemilihan itu bersifat pribadi, penggantian itu bersifat pribadi. Demikian pula Roh Kudus menuntun satu pribadi demi satu pribadi. Dan ketika sampai di referen setelah berkat dari Allah Tritunggal itu diberikan, maka referen itu berbicara apa respon kita yang harus kita berikan kepada Allah Tritunggal. Yaitu, ku mau puji Tuhan selalu sepanjang umur hidupku. Aku mau memuji Tuhan. Itu adalah respon pertama melalui perkataan kita memuji Tuhan. Tapi tidak berhenti sampai di situ, kita juga mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita dipersembahkan kepada Allah Tritunggal. Itu adalah respon yang kita berikan kepada Allah Tritunggal. Ya, Pak, ini kan kita melihat lagu ini sangat kental dengan teologi, khususnya doktrin Allah Tritunggal, Pak. Bagaimana pendapat Pak Anton mengenai orang-orang Kristen yang merasa lagu kan yang penting enak di perasaan kita, Allah peduli, yang penting Allah merasakan penderitaan kita. Bagaimana pendapat Bapak mengenai lagu-lagu yang penuh dengan ajaran doktrin yang dalam? Jadi yang pertama itu adalah lagu atau pujian itu memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan memuliakan Allah, tentu, tetapi juga yang kedua adalah lagu-lagu atau ibadah itu memiliki tujuan yang kedua, membentuk atau mengajar kita. Kita melihat Mazmur itu juga sama, ada pujian, ada juga pengajaran, ya, selain tentu keluh kesah dan sebagainya, sebagai doa, ya. Jadi lagu itu bukan hanya kita memuji Tuhan, misalnya kita menyanyi puji Tuhan haleluya, kita menyanyi Bapa terima kasih, itu adalah pujian kepada Tuhan, tetapi juga di dalam lagu-lagu yang mengandung doktrin seperti ini memberikan pendidikan kepada kita. Nah, di situ sebenarnya membawa kita satu pengertian bahwa doktrin-doktrin itu adalah merupakan kebenaran-kebenaran Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memuji Tuhan, menjadi dasar untuk kita berespon kepada Tuhan. Jadi karena itu penting, ya, kita melihat kalimat-kalimat doktrin. Dan kalau kita melihat di dalam baris yang kedua, ya, baris yang kedua itu lihat ada satu perubahan di kalimat yang terakhir, ya. Ia telah, ia terus. Allah Bapa telah mengasihi, karena pemilihan itu sudah terjadi. Allah Anak telah menggantikanku, karena kematian di kayu salib sudah terjadi. Tapi ketika pekerjaan Roh Kudus itu berbicara tentang terus, karena Roh Kudus menyucikan kita tidak hanya sekali, tetapi sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang terus-menerus dilakukan sampai kita dipanggil oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Jadi dari lagu ini kita juga belajar, ya Pak, bahwa lagu him itu atau lagu himne itu membawa kita semakin mengenal Allah lebih lagi gitu, bukan hanya bagaimana perasaan saya, tetapi juga mengajar kita sebagai orang Kristen. Benar ya Pak? Iya, jadi kita bertumbuh di dalam pemahaman, kita bertumbuh di dalam keyakinan, dan tentu, ya, ada bagian-bagian yang juga di dalam setiap lagu itu ditempatkan sebagai bagian yang, misalnya kita melihat di dalam baris yang kedua itu, ya, itu akan naik terus, ya, dari situ, ya, tam-tam, lalu naik-naik dari Vivi itu naik kepada do, si, la, sol, ya. Itu juga sama dengan di dalam referen itu, dari mi, sol, do, si, la, sol, itu bagian-bagian yang semakin semangat gitu, ya. Memberikan kepada kita membangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan melalui keyakinan. Kalau kita tahu ini kebenaran, harusnya kita lebih bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi yang Bapak mau share? Mungkin Bu Seli menyanyikan untuk kita ketiga baitnya. Baik. Bersyukur pada Tuhan, Bapa memilih aku. Sebelum dunia dijadikan, Ia telah mengasihiku. Ku mau puji Tuhan selalu, sepanjang umur hidupku. Segenap tubuh dan jiwaku bagi bersyukur pada Tuhan, Kristus mati bagiku. Pada salib penuh hinaan, Ia telah menggantikanku. Ku mau puji Tuhan selalu, sepanjang umur hidupku. Segenap tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Ku mau
Tuhan selalu sepanjang umur hidupku, segenap tubuh dan jiwaku bagi Allah Tritunggal. Baik, kita akan melanjutkan kepada lagu yang kedua. Laguku yang kedua ini berjudul Tuhan Yesus Teladan Rendah Hati. Di surga Kristus amat mulia, Dia disembah para malaikat. Di bumi Kristus mau yang hina, Dia lahir di palungan kotor. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk rendah hati. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk melayani. Ya, Pendeta Anton mungkin boleh share sedikit mengenai lagu ini. Ini juga adalah lagu yang ditulis lama ya di GRI Malang dan belum pernah dipublikasikan dan juga melalui revisi yang cukup banyak. Waktu di awal lagu ini ditulis hanya 1 bait dan kata-kata yang relatif sederhana. Tetapi setelah digumulkan baik nadanya maupun kata-katanya, kemudian saya berpikir bahwa teladan Tuhan Yesus di dalam kerendahan hati itu adalah banyak aspek. Jadi saya pernah membuat lagu ini sampai 7 bait. Tetapi kemudian dikompres menjadi 4 bait karena merasa terlalu panjang. Ya, terlalu panjang sehingga mungkin ada kejenuhan di dalam menyanyikan lagu yang terlalu panjang. Nah, lagu ini bercerita tentang kerendahan hati Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Alkitab. Mulai dari bait yang pertama itu Tuhan Yesus disembah oleh para malaikat, tapi dia mau lahir di palungan yang kotor. Dia mau datang ke bumi, dia mau yang hina. Dia dengan rela, sekalipun dia begitu mulia. Lalu kita melihat bait yang kedua, dia adalah pencipta alam semesta, tetapi dia rela datang sebagai hamba. Dia tidak memanfaatkan haknya. Nah, ini adalah kata-kata yang jarang sekali diperhatikan di dalam lagu atau di dalam pemikiran tentang Kristus. Saya ambil dari Filipi 2. Di dalam Filipi 2 itu, di dalam bahasa Inggris ada terjemahan menggunakan istilah Tuhan Yesus tidak mengeksploitasi statusnya sebagai Allah. Lalu saya terjemahkan menjadi tidak memanfaatkan haknya. Sekalipun dia Allah berdaulat, tetapi di dalam dunia dia tidak memanfaatkan. Kalau kita lihat di dalam masyarakat itu, orang cenderung memanfaatkan keluarga yang punya jabatan, siapa yang bisa dia manfaatkan untuk keuntungan dia. Tapi Tuhan Yesus justru dia mempunyai jabatan, mempunyai hak, mempunyai otoritas, justru dia tidak manfaatkan. Dia rela datang sebagai hamba, meskipun dia adalah Allah yang berdaulat. Bait yang ketiga, kita melihat Tuhan Yesus itu raja atas segalanya, tetapi dia tidak mengharapkan dilayani. Markus 10 ayat 45 ya. Dia datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Biasanya di mana-mana orang yang menduduki jabatan yang tinggi selalu mengharapkan dilayani karena mereka punya ajudan, mereka punya staf, dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus justru dengan rendah hati memberikan kepada kita teladan bahwa dia tidak menginginkan dilayani, tidak mengharapkan, dia justru datang untuk melayani. Nah, kalau kita melihat di dalam lagu ini, sampai dengan bait yang keempat itu mendadak menjadi terbalik. Ya. Karena di dalam bait yang pertama, kedua, dan ketiga itu mulai dengan kemuliaan-kemuliaan. Semua bicara kemuliaan Kristus amat mulia, pencipta alam semesta, raja atas segalanya. Tetapi sampai bait yang keempat mendadak dibalik. Itu mulai dengan kehinaan. Kenapa? Karena ini adalah bait yang terakhir menceritakan tentang salib, yaitu merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib, tapi diakhiri dengan nanti bangkit menang atas maut dan dia patut diagungkan selalu. Jadi bait yang keempat itu sengaja dibalik. Kalau kita lihat baris pertama itu, bait yang pertama, kedua, dan ketiga itu semua bicara tentang kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Tetapi di dalam bait yang keempat itu dibalik. Demikian pula kita lihat di dalam baris kedua itu dimulai dengan
Kristus mau yang hina, tak memanfaatkan haknya, dia datang untuk melayani, tetapi kemudian mendadak dibalik, dia bangkit menang atas maut. Karena di dalam bait yang terakhir itu, satu panggilan ya, bahwa dia patut diagungkan selalu. Nah, refrain ini adalah satu harapan. Ini lagu tidak, saya sengaja awalnya sebenarnya mau menulis satu doa kepada Tuhan Yesus, tetapi di dalam Alkitab itu memang tradisi doa kepada Tuhan Yesus agak jarang. Hanya Stefanus dan Yohanes yang pernah dicatat berdoa kepada Tuhan Yesus, kecuali orang-orang di dalam dunia ya. Tetapi setelah Yesus di sorga itu tidak banyak yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya menggeser kata-kata ini menjadi bukan sebuah doa, tetapi sebuah harapan. Tuhan, bimbinglah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi teladan agung itu membimbing kami, membimbing kita untuk rendah hati dan untuk melayani. Tentu ya, dia sendiri melayani. Dia adalah teladan yang agung, tetapi dia juga adalah Tuhan. Itu sebabnya kita mengharapkan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita bisa membimbing kita untuk rendah hati dan melayani. Saya melihat di bagian refnya Pak, ada nada yang lebih tinggi atau naik ya Pak ya dari di bait pertama atau bagian baitnya gitu ya Pak. Apakah di sini Bapak mau menggambarkan pengharapan di dalam Tuhan gitu maksudnya? Tadi kan Bapak bilang refnya itu ada pengharapan begitu, terus Bapak bikin melodinya atau notnya itu naik ke atas gitu. Apakah ada pengaruhnya itu Pak? Iya, jadi saya di dalam referen itu mau memberikan tekanan kepada Kristus sebagai teladan yang agung. Di bagian belakang itu dia menjadi turun ya. Karena turun itu nada berjalan turun karena kan membimbing kita untuk rendah hati, untuk melayani. Dialah yang harusnya mulia. Nanti di dalam lagu yang agak baru itu saya ubah. Nadanya menjadi rendah. Waktu bicara Yesus itu nada menjadi rendah. Nanti ini belum dibicarakan sekarang, tetapi di sini justru bicara tentang Yesus nadanya menjadi tinggi, menjadi naik ke atas. Sedangkan waktu bicara tentang kita melayani rendah hati, itu menjadi turun ke bawah, menggambarkan sesuatu bagaimana kita merendahkan diri dan melayani. Dan 3/4 ini adalah saya belajar ini dari musik klasik sebenarnya ya. 3/4 itu kalau kita melihat dalam George Frederick Handel itu And the Glory 3/4 itu adalah lagu-lagu untuk Tuhan. Itu sebabnya menggunakan birama 3/4. 3/4 itu memang sengaja. Saya ada satu lagu lagi yang digumulkan tentang Roh Kudus juga nanti adalah 3/4. Ya. Lagu tentang kesaksian tentang Tuhan ya. 3/4. Ini adalah satu lagu yang tidak dinyanyikan dengan terlalu cepat memang ya, temponya karena bagaimana kita membayangkan Kristus begitu merendahkan diri dan menderita. Kita tidak mungkin menyanyikan lagu ini seperti lagu yang sebelumnya. Ya, satu ucapan syukur ini berbeda. Saya mau tanya Pak, selain aspek teologis di dalam lagu-lagu yang Pak Anton ciptakan sendiri, apakah ada aspek personal Pak? Jadi bagaimana lagu ini juga ada gambaran perjalanan relasi Bapak bersama dengan Tuhan? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Memang di dalam lagu atau melodi ya. Patong sendiri mengatakan melodi itu diberikan oleh Tuhan. Kadang-kadang saya merasa bahwa ketika Tuhan memimpin di dalam satu tahapan itu, melodinya itu bisa muncul. Tapi kadang-kadang tidak bisa. Patong juga kemarin mengatakan, kadang-kadang itu dalam 2 menit bisa jadi lagu. Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun tidak bisa matang-matang. Jadi betul-betul memang seperti beliau sampaikan, Pendeta Siventong katakan bahwa melodi itu dari Tuhan. Dalam perjalanannya. Perjalanan lagu ini saya tulis pada waktu saya melayani di dalam pelayanan yang lebih sederhana. Dan saya sempurnakan pada waktu saya melayani di dalam pelayanan yang lebih banyak. Nah, justru itu menjadi reminder, iya ya, ketika saya mengeluarkan lagu ini. Jadi saya kenapa mengeluarkan lagu-lagu yang sudah ditulis 10 tahun? Terutama setelah Pendeta Siventong mendorong saya. Beliau tahu saya meminati musik klasik, ya, sering kali mendengar musik klasik, sering kali membaca tentang musik klasik. Beberapa kali Pendeta Siventong berkata, coba berani tulis lagu. Dan jangan buru-buru keluarkan, perbaiki. Nah, waktu beliau katakan itu, setelah 11 tahun baru saya merasa, oh iya ya, coba ya, siapa tahu ini bisa dipakai oleh Tuhan. Dan setelah dikeluarkan kembali di tengah-tengah begitu banyak pelayanan yang Tuhan percayakan, saya semakin merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia tidak menuntut orang melayani dia. Dia datang untuk melayani, dia datang untuk merendahkan diri, datang untuk menderita. Jadi ini memang
dikeluarkan di dalam masa di mana pelayanan yang banyak yang Tuhan percayakan kepada saya, mengingatkan bahwa inilah kesaksian yang harus dihidupi ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, terima kasih Pak sharingnya. Kita akan menyanyikan 4 baitnya. Di surga Kristus amat mulia, Dia disembah para malaikat. Di bumi Kristus mau yang hina, Dia lahir di palungan kotor. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk rendah hati. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk melayani. Yesus pencipta alam semesta, Dia rela datang sebagai hamba. Dia tak memanfaatkan haknya, meski Dia Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk rendah hati. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk melayani. Yesus Raja atas segalanya, tapi tak harap dilayani. Dia datang untuk melayani, beri nyawanya jadi tebusan. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk rendah hati. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk melayani. Tuhan mau merendahkan diri, taat sampai mati di salib. Dia bangkit menang atas maut. Dia patut diagungkan selalu. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk rendah hati. Tuhan Yesus teladan agung, bimbing kita untuk melayani. Kita akan melanjutkan lagu yang ketiga, yaitu Dekat dan Menyenangkan Tuhan. Tuhan dekat pada orang yang merendahkan dirinya.
Bapak Anton boleh sharing mengenai lagu ini? Lagu ini ditulis untuk mulai persekutuan Reform Pekanbaru. Jadi saya waktu mulai persekutuan Reform Pekanbaru, saya berpikir ada satu lagu yang ditulis tentang perjalanan kehidupan orang percaya. Karena ini akan menjadi suatu gereja yang baru di mana orang percaya diinjili, percaya kepada Tuhan Yesus dan bertumbuh. Dan sebenarnya kata-katanya itu berasal pertama-tama dari Mazmur 147 ayat yang ke-11. Di mana dikatakan Tuhan senang kepada orang yang takut kepada Dia dan yang berharap akan kasih setia Allah, yang ditempatkan di dalam baris yang terakhir dari lagu ini. Jadi lagu ini terdiri dari 4 bagian. 4 bagian. Bagian yang pertama itu, 2 baris yang pertama itu berbicara tentang orang itu mengenal Tuhan, awal mula. Awal mula dia mengenal Tuhan adalah dia sadar dan membenci dosa, dia patah remuk jiwa, dia datang merendahkan diri kepada Tuhan, dan Alkitab berkata bahwa Tuhan dekat kepada orang yang seperti itu. Kemudian setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus melalui pengampunan dosa yang dia alami, dia datang dan dia mulai merenungkan firman Allah, dia mulai berseru dengan tekun dalam kesetiaan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Jadi ini adalah tugas kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti masuk ke dalam perjalanan iman setiap hari merenungkan firman dan berdoa. Ini adalah tugas kita setiap hari yang harus kita lakukan. Nah, puncak daripada lagu ini adalah di dalam 2 baris yang ketiga, yaitu Tuhan senang kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Meskipun Alkitab tidak menggunakan istilah-istilah secara langsung, tapi kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi orang, Tuhan senang kepada orang yang mengasihi Dia, yang memuliakan Dia, penebus dan pencipta. Dan di sini sampai kepada nada yang paling tinggi di dalam lagu ini dan ditempatkan 2 nama dari Tuhan, yaitu penebus dan pencipta. Dan saya sengaja balik penebus dulu baru pencipta. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan rasul baru nabi. Penggenapan penebusan Kristus baru kemudian perjanjian lama yang menubuatkan. Jadi sama juga ketika Roma 4 itu mengatakan tentang Allah yang disembah oleh Abraham juga sama, yang membangkitkan orang mati dan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Penebus baru pencipta. Lalu baris yang terakhir, setelah kita, ini adalah puncak dari lagu ini, 3 baris yang ketiga itu ya, baris yang ke-5 dan ke-6, kita mengasihi Dia, kita memuliakan Dia. Kenapa alasannya? Karena Dia adalah penebus dan pencipta kita. Setelah begitu tinggi nadanya, begitu keras suaranya, selesai langsung redah. Karena masuk ke dalam realita pergumulan kita, yaitu pergumulan kita apa? Cuma 2. Sebenarnya orang percaya itu pergumulannya cuma 2. Pencobaan, penderitaan. Cuma 2. Cuma 2 pergumulannya. Lalu setelah waktu menghadapi pencobaan, jalan keluarnya adalah takut kepada Dia. Waktu menghadapi penderitaan, jalan keluarnya adalah berharap akan kasih setia Allah. Dan Alkitab berkata Tuhan senang kepada orang yang demikian. Itu adalah Mazmur 147. Jadi lagu ini menceritakan perjalanan orang percaya yang terus berputar. Setelah kita takut kepada Dia, kita berharap akan kasih setia Allah, balik lagi merendahkan diri, sadar membenci dosa, terus merenungkan firman, mengasihi Dia, memuliakan Dia, takut kepada Dia, berharap akan kasih setia Allah. Dan lagu ini dituliskan dengan sukacita karena ingin menggambarkan bahwa sekalipun perjalanan kita sebagai orang percaya tidak mudah, tetapi kita tahu ada kasih setia Tuhan yang membuat kita bersukacita. Karena itu di baris keempat dan baris yang ke-8 itu ada tadadadam dam dam. Coba diberikan pianonya itu. Nah, itu bagian paling ringan ya. Tadadadam bam bam. Bagian yang ringan, lincah ya, untuk menggambarkan senang. Tuhan juga senang, kita juga senang gitu ya. Dan kita lihat di situ ketika nada ini dipakai di dalam satu bagian terakhir baris ke-8 itu adalah kasih setia Allah. Di dalam baris keempat itu adalah kesetiaan. Kita setia kepada Allah dalam sukacita dan kita mengalami sukacita karena kasih setia Allah. Nada ini, bagian ini hanya muncul 2 kali dalam lagu ini. Menggambarkan sukacita mengikut Tuhan. Ya, baik sekali. Kita akan nyanyikan lagu ini 2 kali ya. Tuhan dekat pada orang yang merendahkan dirinya, sadar dan membenci dosa, patah remuk
berseru dengan tekun dalam kesetiaan. Tuhan senang pada orang yang sungguh mengasihi Dia, senantiasa memuliakan Dia, penebus dan pencipta. Tuhan senang pada orang yang takut kepada Dia, juga yang berharap akan kasih setia Allah. Tuhan senang pada orang yang sungguh mengasihi Dia, senantiasa memuliakan Dia, penebus dan pencipta. Tuhan senang pada orang yang takut kepada Dia, juga yang berharap akan kasih setia Allah. Ya, baik, kita akan melanjutkan kepada lagu yang keempat yang berjudul Taat dan Setia kepada Panggilan Tuhan. Kita nyanyikan satu kali. Kuatkan hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Sucikan hati dan hidup, jadi perabot yang mulia. Selama ada kesempatan, layani penciptamu. Hidupmu kan jadi berkat, dipakai penebusmu. Tuhan telah memanggilmu, taatlah kehendaknya. Tuhan kan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Janganlah tawar hatimu, meski jalan penuh susah. Roh Kudus menolong engkau, setia melayaninya, setia melayaninya, setia melayaninya. Ya, lagu ini tentang apa, Pak? Kalau kita mengikuti alur sharing kita pada saat ini, kita lihat dari depan itu adalah berkat Allah Tritunggal bagi kita sebagai orang yang dipilih, ditebus, dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu setelah itu kita masuk kepada kita mulai belajar seperti Kristus. Belajar salah satu aspek yang penting yaitu kerendahan hati dan pelayanan. Dalam lagu yang ketiga adalah mencatat perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Dari bertobat, lalu kemudian kita merenungkan firman, berdoa, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan sampai kita takut kepada Dia dan berharap akan kasih setia. Nah, lagu keempat ini adalah respon yang sudah lebih jauh. Panggilan Tuhan untuk pelayanan. Mulai dari panggilan kita sebagai jemaat biasa melayani di gereja, sampai dengan panggilan bagi seorang anak Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi ini kita sudah mulai memasuki dimensi yang lebih jauh. Yaitu bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan, bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan. Lalu kita merasakan dari depan itu ya, pekerjaan Allah Tritunggal dalam hidup kita, dan kita memberikan segenap tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita melayani? Nah, ini sampai di lagu keempat, itu sudah sangat jelas. Lagu ini memang sengaja ditulis tidak begitu riang ya, seperti lagu yang ketiga, karena memang tidak mudah, faktanya tidak mudah. Kuatkan hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Teks utama daripada lagu ini diambil dari kitab Yosua, pasal pertama ya. Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 21, sucikan hati dan hidupmu, supaya engkau dijadikan perabot yang mulia. Lalu baris yang ketiga, selama ada kesempatan layani penciptamu, Dia penciptamu. Kamu tidak terus-menerus ada kesempatan. Banyak jemaat itu selalu menolak kesempatan untuk melayani. Alasannya sibuk, alasannya repot, dan seterusnya.
Tetapi mesti sadar bahwa tidak ada selalu kesempatan untuk melayani. Dia pencipta kita, dia berhak memperoleh pelayanan kita, berhak memakai kesempatan atau waktu yang dia beri kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa ketika kita menyerahkan diri untuk melayani, ada hal yang sangat indah. Hidupmu kan jadi berkat. Dipakai oleh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Penebus kita. Di sini kita melihat pencipta dan penebus ini mengingatkan kepada kita akan lagu yang ketiga tadi. Kita memuliakan dia, pencipta dan penebus kita. Bagaimana memuliakan dia? Kita melayani. Dia berhak atas hidup kita. Dia berhak atas waktu kita, talenta kita, uang kita. Dan waktu kita diberi kesempatan untuk melayani, kita melayani, dia berhak. Dan yang indah adalah bukan hanya kita melayani Tuhan, tapi melalui melayani Tuhan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sungguh indah. Nah, setelah penjelasan-penjelasan ini dikeluarkan, panggilan Tuhan sekali lagi datang. Kalau di dalam baris yang pertama, itu adalah panggilan Tuhan itu tiba. Kuatkanlah hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Seperti perkataan orang banyak kepada pengemis yang buta itu ketika Tuhan panggil dia untuk menyembuhkan dia. Mereka berkata, kuatkan hatimu, Tuhan memanggil engkau. Tapi sekarang di dalam baris yang ke-6 ini, baris yang ke-5 ini, bukan lagi bicara panggilan Tuhan, bicara panggilan Tuhan sudah diberi. Penjelasan-penjelasan sudah diberi. Sekarang tugasmu adalah taat. Nah, maka ini adalah puncak daripada lagu ini. Tuhan telah memanggilmu. Itu satu reminder. Tuhan sudah memanggilmu. Taatlah akan kehendaknya. Memang tidak gampang. Itu sebabnya akord yang diberikan di dalam bagian ini adalah minor. Tidak gampang taat kepada Tuhan. Tapi setelah itu kita lihat ya, itu menjadi mayor ya. Tuhan kan menyertaimu. Ini adalah grand. Ini adalah resolusi. Tuhan menyertaimu. Lalu sampai akhir hidupmu dinyanyikan dengan lebih lambat. Kenapa? Karena perjalanan itu panjang. Jangan cepat-cepat. Kita mengalami penyertaan Tuhan dalam perjalanan yang panjang. Tugas kita itu adalah taat. Memang tidak mudah. Tapi Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti memelihara. Setelah bagian yang menjadi puncak lagu ini, begitu indah, kita menyanyi, begitu semangat, begitu menyentuh hati. Kembali lagi kepada melodi yang sama seperti baris pertama. Tetapi dengan kata-kata yang menjadi realitas setiap orang yang menerima panggilan. Itu apa? Tawar hati. Karena jalan penuh kesusahan, kadang-kadang kita bisa tawar hati. Kadang-kadang kita kepengen mundur, kita tidak mau lagi pelayanan karena rasa terlalu berat. Tapi panggilannya jangan tawar hati. Kenapa? Roh Kudus menolong engkau, setia melayaninya. Diulang sampai 3 kali termasuk koda, setia melayaninya, setia melayaninya, setia melayani. Menjadi komitmen seperti panggilan Tuhan kepada Petrus di Yohanes 21, 3 kali. Setia melayani. Hei Petrus, setialah melayani. Memang kalimat ini tidak muncul ya dalam Yohanes 21. Dalam Yohanes 21 Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang dalam lagu ini adalah 3 kali panggilan dan ditutup dengan memuncak ke atas. Nada yang naik menjadi naik ke atas, bukan menjadi ke bawah. Terakhir kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dalam kondisi apa? Dalam kondisi kita sedang setia melayaninya. Ini adalah pergumulan daripada lagu ini. Ada maksud khusus nggak Pak dari kuatkan hati saudara ini ditaruh di paling depan, di paling awal? Ada maksud tertentu nggak Pak? Karena orang cenderung takut kepada panggilan Tuhan. Terutama mereka yang sedang mempunyai mimpi, mereka yang merasa mimpi itu terasa terlihat. Kalau orang yang bermimpi lalu mimpinya itu gagal terus ya dia, ya sudahlah saya jadi hamba Tuhan. Tapi kalau orang yang bermimpi lalu mimpi itu rasanya ada tanda-tanda akan terpenuhi. Wah, dia akan semangat. Lalu ketika tiba-tiba panggilan Tuhan datang, dia merasa seperti satu interupsi yang mengganggu mimpi dia. Maka panggilan pertama itu adalah kuatkan hati saudara, karena Tuhan sekarang memanggil engkau. Bartimeus itu ingin disembuhkan dan dia memanggil Tuhan. Setiap kali orang menegur dia semakin keras, dia juga berteriak semakin keras. Karena dia tahu tidak ada jalan keluar. Waktu Yesus memanggil dia, orang banyak berkata kepada dia, kuatkan hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Jangan lesu. Nah ini kalau kita lihat pada kitab Yosua, kalimat ini menjadi penting. Kenapa? Karena Yosua dipanggil atau diteguhkan panggilan setelah Musa mati. Yosua berada dalam suasana duka. Suasana duka itu ada 2 perasaan Yosua. Pertama, perasaan kehilangan orang yang begitu dekat dengan dia, pemimpin dia. Kehilangan orang dekat itu satu hal. Tapi kehilangan sandaran itu hal yang lain. Kehilangan orang dekat berarti kita merasa kehilangan teman, ya, orang yang begitu akrab dengan kita. Tapi Yosua bukan hanya kehilangan orang dekat, dia kehilangan sandaran. Selama ini dia tidak berhadapan dengan orang Israel sendiri. Itu sebabnya selain perasaan kehilangan,
Yosua juga dikuasai oleh perasaan ketakutan. Waduh, saya harus menghadapi 2 juta orang Israel sendiri, bagaimana? Maka panggilannya adalah kuatkan hati saudara. Tuhan memanggil engkau. Ini di launching pada waktu ulang tahun dari GRI Kebun Jeruk ya. Waktu itu adalah tema khotbahnya adalah kitab Yosua. Dan iya ya, ketika panggilan Tuhan datang tidak mudah. Apa yang harus saya lakukan? Itu sebabnya kalimat-kalimat selanjutnya itu memberi kepada kita satu keyakinan untuk boleh terus melayani. Nah, ada sesuatu yang saya beri khusus di dalam lagu ini, di dalam nada melodi daripada lagu ini adalah mi-do. Coba dikasih nadanya mi-do, la-fa itu ya, berulang-ulang ya. Sol, mi-do, mi-do, coba mi-do. Mi-do, mi-do, la-fa. La-fa, mi-do ya. Ini sebagian besar itu kita menemukan melodi ini di dalam lagu ini karena saya mau memberikan satu bayangan lonceng. Tam-tam, mi-do. Itu bayangan lonceng ya, seperti panggilan. Kalau orang diberikan lonceng ya, kalau di gereja kita lonceng itu adalah panggilan beribadah. Kalau di rumah itu adalah panggilan dari tamu. Jadi tam-tam, tam-tam, suara lonceng ini sebenarnya yang diberikan dan itu berulang-ulang mengingatkan akan suasana panggilan ya yang ada di dalam lagu ini. Ya, baik kita akan nyanyikan ini 2 kali. Kuatkan hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Sucikan hati dan hidup, jadi perabot yang mulia. Selama ada kesempatan, layani penciptamu. Hidupmu kan jadi berkat, dipakai penebusmu. Tuhan telah memanggilmu, taatlah kehendaknya. Tuhan kan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Janganlah tawar hatimu, meski jalan penuh susah. Roh Kudus menolong engkau, setia melayaninya. Kuatkan hati saudara, Tuhan memanggil engkau. Sucikan hati dan hidup, jadi perabot yang mulia. Selama ada kesempatan, layani penciptamu. Hidupmu kan jadi berkat, dipakai penebusmu. Tuhan telah memanggilmu, taatlah kehendaknya. Tuhan kan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Janganlah tawar hatimu, meski jalan penuh susah. Roh Kudus menolong engkau, setia melayaninya. Tuhan telah memanggilmu, taatlah kehendaknya. Tuhan kan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Janganlah tawar hatimu, meski jalan penuh susah. Roh Kudus menolong engkau, setia melayaninya. Setia melayaninya. Setia melayaninya. Kita akan masuk ke lagu yang terakhir,
yaitu berjudul Berdoa Bagi Bangsa dan Negara. Mari kita bersyukur, Tuhan memberi tanah air, alam indah dan kaya, negara yang merdeka. Mari kita hargai dan tak menyia-nyiakan anugerah umum Tuhan bagi negeri tercinta. Kiranya Tuhan tolong kita cinta kebenaran, takut pada Pencipta, sayang pada sesama. Ya Pak, lagu ini tentang apa? Lagu ini ditulis pada bulan Agustus 2022. Itu memang bulan yang cenderung saya lebih produktif kalau kita melihat dari lagu-lagu sebelumnya ya. Dan ditulis untuk dinyanyikan di dalam rangkaian seminar politik di berbagai kota. Dan ini adalah salah satu panggilan yang juga menjadi tugas kita sebagai orang percaya. Kita berbicara dari depan, kita menjadi orang Kristen, berkat Allah Tritunggal, meneladani Kristus, perjalanan orang percaya, dan yang lagu keempat tadi adalah panggilan kita untuk melayani. Tapi juga ada satu panggilan, karena Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki dua kewarganegaraan. Sebagai warga negara sorga, juga warga negara dari negara yang ada di dunia ini. Itu sebabnya ini adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa dan negara kita, melalui mendoakan bangsa kita, melalui mencintai bangsa kita, dan sebagainya. Nah, saya merasakan bahwa terutama di dalam kelompok Injili itu tidak terlalu banyak lagu tentang bangsa dan negara. Sehingga kadang-kadang itu kita merasakan bahwa seolah-olah panggilan kita itu hanyalah berbicara secara vertikal sebagai orang percaya mengasihi Tuhan. Kita kurang berbicara tentang bagaimana kita menjadi lilin yang menerangi sekitar kita. Nah, lagu ini adalah satu doa dengan tujuan bahwa dinyanyikan dan kemudian kita doakan, ya, menjadi pokok doa yang kita doakan. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini bisa menyanyikan lagu ini di gereja pada bulan Agustus, ya. Sekaligus juga menjadi kesempatan kita mendoakan bangsa dan negara, mengingatkan kita setiap tahun kalau kita bisa menyanyikan lagu ini satu kali pada bulan Agustus, itu menjadi sesuatu reminder bagi kita untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Karena lagu ini berisi pokok-pokok doa. Apa yang harus kita doakan? Pertama, kita bersyukur Tuhan memberi tanah air, memberi alam yang indah, kaya, negara yang merdeka. Ini semua adalah berkat-berkat Tuhan, mewakili banyak lagi berkat Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Karena itu mari kita hargai. Panggilannya adalah mari kita berdoa supaya kita orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan seluruh masyarakat menghargai dan tidak menyia-nyiakan anugerah umum yang Tuhan berikan bagi negeri tercinta. Kita lihat di sini teologi reform dimasukkan, yaitu anugerah umum. Anugerah umum berarti berkat yang Tuhan berikan bukan hanya untuk orang percaya, tapi juga untuk orang yang belum percaya. Ini adalah anugerah umum. Lalu bait yang kedua adalah kita berdoa. Setelah kita bersyukur, kita mulai berdoa bagi pemerintah supaya pemerintah itu adil dan bijaksana. Adil di dalam menangani seluruh masyarakat, bijaksana di dalam mengelola sumber daya misalnya, dan menjadi hamba Allah. Ini Roma 13 ayat yang keempat, 2 kali disebut pemerintah adalah hamba Allah. Tugasnya adalah bekerja melayani masyarakat. Tugas pemerintah yang harus kita doakan juga adalah menghargai manusia yang adalah gambar Allah. Jangan sampai pemerintah, polisi, tentara, Satpol PP itu memperlakukan masyarakat tanpa menghargai hak asasi. Di sini tidak menggunakan istilah hak asasi, tetapi manusia adalah gambar Allah yang harus dihargai. Lalu tugas pemerintah juga adalah menciptakan perdamaian dan mensejahterakan rakyat. Karena dalam Roma 13 ayat yang keempat dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Nah, kebaikan itu apa? Mensejahterakan masyarakat, menciptakan perdamaian. Bagaimana secara hukum dan secara ekonomi pemerintah menjadi berkat untuk masyarakat. Pokok doa yang berikutnya adalah dalam bait yang ketiga kita menghadapi masalah-masalah yang nyata. Dua yang paling populer itu adalah korupsi dan pertikaian. Dari sekian banyak dosa, korupsi, pertikaian di dalam politik, pertikaian antara parpol, antara calon, sampai dengan pertikaian anak-anak sekolah di pinggir jalan.
juga rupa-rupa dosa. Dosa bukan hanya dua ini. Dosa di dalam satu negara banyak. Dan kita harus mengerti bahwa dosa-dosa itu memiliki dua sifat, melukai hati Tuhan dan merugikan sesama. Nah, apa yang harus kita doakan supaya menjadi jalan keluar? Injil Allah terus disebarluaskan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak ragu, tidak malu menyatakan bahwa bagaimanapun akar dari semua persoalan adalah dosa dan penyelesaiannya adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit. Injil Allah harus terus diberitakan supaya ketika orang percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus membimbing manusia bertobat dari dosa. Nah, ini adalah pokok doa yang menjadi 3 besar. Setelah semua itu, bicara pemerintah, bicara bersyukur, bicara persoalan, tugas kita sebagai warga negara apa? Kita minta anugerah Tuhan. Karena manusia berdosa cenderung tidak taat, cenderung tidak jujur. Kita minta anugerah Tuhan supaya bisa taat kepada hukum, bisa jujur, rajin, disiplin, dan jangan lupa bersatu. Bersatu membangun bangsa. Kita bersatu membangun bangsa terlepas dari perbedaan politik, perbedaan keyakinan, perbedaan latar belakang. Tugas kita adalah bersatu membangun bangsa. Nah, 2 kalimat yang terakhir adalah bicara tentang tugas orang percaya. Kita bukan hanya berdoa untuk seluruh masyarakat, tapi juga untuk orang percaya. Tuhan panggil umatnya menjadi terang dunia. Jangan lupa, tugas kita adalah menjadi terang dunia, mengusir kegelapan, dengan penuh kasih menjadi berkat. Kita tidak bisa membawa keadilan, tidak mudah. Keadilan itu tugas pemerintah, tugas polisi, tentara, hakim, jaksa. Tapi kita orang percaya bisa menjadi berkat, bisa menjadi garam dan terang dengan penuh kasih. Kita memberikan bantuan ya. Di dalam Sinode GRI itu kami memiliki tim aksi kasih yang menjadi berkat untuk segala macam kelompok masyarakat, segala macam agama, segala macam latar belakang, segala macam gereja. Pada waktu pandemi itu saya ingat tim aksi kasih dari Sinode GRI membagikan barang-barang peralatan medis itu untuk ratusan rumah sakit tanpa melihat agama. Ketika gempa bumi di sana-sini, mereka membangun gedung gereja sementara, juga tidak melihat latar belakang gereja. Dengan penuh kasih menjadi berkat, itu yang bisa dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh orang percaya. Nah, refrennya berbicara tentang cinta kebenaran. Nah, ini lagu yang ditulis ya 1 tahun atau setengah tahun sebelum pemilu, berbicara janganlah kita pakai hoax. Kebenaran itu kunci. Dari mana? Dari Amsal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Dosa adalah noda bangsa. Karena itu tugas kita adalah berdoa supaya kita mencintai kebenaran. Semua aspek, semua pihak. Dan takut kepada pencipta. Sayang kepada sesama. Kalau cinta kebenaran, takut kepada pencipta, sayang kepada sesama, dia berani korupsi enggak? Kalau dia cinta kebenaran, dia sayang sesama, dia takut kepada pencipta, dia nggak akan berani korupsi. Dia akan betul-betul bekerja, memberi yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Dari lagu ini kita jadi belajar ya Pak, bahwa orang Kristen itu bukan hanya melayani ke dalam, tapi juga Tuhan memerintahkan kita untuk boleh melayani di luar gitu ya Pak. Berarti gereja itu punya dampak gitu untuk bangsa dan negara kita atau untuk orang-orang yang di luar. Seberapa besar dampak gereja sih Pak untuk lingkungan atau orang-orang umum di luar gereja? Kita melihat misalnya pada masa di Amerika Serikat itu terjadi diskriminasi ras, tokoh yang paling penting di dalam melawan diskriminasi ras itu adalah pendeta Martin Luther King. Kita juga melihat bahwa Billy Graham itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dan bukan hanya memberitakan Injil, melawan diskriminasi ras, misalnya di Afrika Selatan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa itu dampaknya sangat luar biasa. Karena kemenangan keadilan di Amerika Serikat itu tidak bisa dilepaskan daripada perjuangan gereja, perjuangan daripada hamba Tuhan. Jadi orang Kristen bisa memberikan dampak. Partisipasi politik kita itu bukan hanya ketika mencoblos di pemilu. Partisipasi politik kita itu bukan hanya ketika kita menjadi caleg misalnya, atau menjadi tim sukses. Tapi ketika kita membuang sampah pada tempatnya, itu sudah partisipasi politik. Karena apa? Karena kita mengurangi banjir. Dulu saya masih ingat waktu saya sering dari Bandung ke Jakarta, waktu saya melayani di Bandung itu, saya sering memberi laporan kepada radio soal keadaan jalan raya. Itu sudah partisipasi politik. Saya sampai berkali-kali, sangat banyak sekali diwawancarai oleh radio. Bukan tentang teologi, bukan tentang politik, tetapi tentang jalan raya. Bagaimana Pak? Tadi Bapak laporkan ada kemacetan, ada kebakaran, ada kecelakaan. Itu partisipasi politik. Dan lagu ini sengaja juga dituliskan dalam bentuk mars. Mars itu adalah
mengingatkan kepada kita tentang lagu-lagu bangsa dan negara yang kita nyanyikan ya. Suasana yang semangat untuk memanggil ya. Karena ini bukan sebuah doa. Jangan lupa lagu ini bukan sebuah doa. Lagu ini adalah panggilan untuk berdoa. Karena itu kenapa dinyanyikan mars. Kalau lagu ini sebuah doa harus dinyanyikan dengan lebih sendu ya. Tetapi ini adalah panggilan untuk bersyukur dan berdoa. Karena itu dinyanyikan dengan mars. Kita mainkan sebuah baitnya ya. Mari kita bersyukur, Tuhan memberi tanah air, alam indah dan kaya, negara yang merdeka. Mari kita hargai dan tak menyia-nyiakan anugerah umum Tuhan bagi negeri tercinta. Kiranya Tuhan tolong kita cinta kebenaran, takut pada Pencipta, sayang pada sesama. Doakan pemerintah agar adil dan bijaksana, menjadi hamba Allah, kerja layani rakyat, menghargai manusia yang adalah gambar Allah, ciptakan perdamaian, sejahterakan rakyat. Kiranya Tuhan tolong kita cinta kebenaran, takut pada Pencipta, sayang pada sesama. Korupsi, pertikaian, serta rupa-rupa dosa melukai hati Tuhan, merugikan sesama. Kiranya Injil Allah terus disebarluaskan, roh bimbing manusia bertobat dari dosa. Kiranya Tuhan tolong kita cinta kebenaran, takut pada Pencipta, sayang pada sesama. Tuhan beri anugerahnya agar semua taat hukum, jujur, rajin, disiplin, bersatu bangun bangsa. Tuhan panggil umatnya menjadi terang dunia, mengusir kegelapan, penuh kasih jadi berkat. Kiranya Tuhan tolong kita cinta kebenaran, takut pada Pencipta, sayang pada sesama. Baik, demikian podcast kita pada kali ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi di podcast Truth and Love selanjutnya. Tuhan memberkati.